Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik yang kami hormati ayahanda kami, guru kami juga Abah Kasum Mustafa, masyaallah, yang beliau berkenan membersamai kita. Jadi saya itu dikenalkan dunia umroh pertama kali oleh Abah Kasum ini di tahun 2013, dan alhamdulillah atas berkat doa beliau juga kami terus bisa membersamai jamaah, termasuk nanti membersamai bapak dan ibu semuanya. Matur nuwun Abah, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, terus bermanfaat untuk umat. Juga yang berhormati Direktur Golden Jannah Bapak Haryanto Umar Slamet, alhamdulillah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus selalu membersamai jamaah, dan ini memang suatu pekerjaan yang cukup menyenangkan. Pekerjaan yang menyenangkan, bisa terus beribadah ke Baitullah, bisa terus bermunajat kepada Allah, dan bisa melayani tamu-tamu Allah. Mohon doanya mudah-mudahan kami semua ini terus diberikan oleh Allah kesehatan, kemampuan, sehingga betul-betul bisa lebih bermanfaat untuk umat. Juga yang berhormati Ibu dan Bapak semuanya, insya Allah calon-calon tamu Allah dan tamu Rasulullah, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya diberikan kesehatan ya, sampai nanti berangkat pulang kembali dan mendapatkan umrah yang makbulan, mendapatkan doa-doa yang diijabah oleh Allah, karena di Haramain itu adalah tempat-tempat yang ijabah semuanya. Masjidil Haram itu semuanya adalah tempat yang ijabah, tempat di mana Allah akan kabulkan doa-doa kita. Apalagi nanti di tempat-tempat yang khusus, baik ketika tawaf, juga nanti ketika di depan multazam, itu ada tempat-tempat yang sangat ijabah. Maka untuk itu pagi hari ini kita adakan manasik, dan ini saya manasik ronde kedua ini, karena tadi jam 6 sudah manasik di KBI Amal Syuhada Abah. Jadi memberikan bekal kepada calon-calon jamaah haji Kota Surakarta. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bekal kita juga. Kemudian yang hormati juga teman-teman dari Golden Jannah, ada yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang terus setia untuk melayani tamu-tamu Allah Ta'ala. Baik, langsung saja untuk meriskat waktu, kita masing-masing Ibu dan Bapak sudah memegang itinerary, karena ini ada 5 keberangkatan. Itinerary nanti kita bahas secara global, secara global saja. Yang lain nanti insya Allah bisa dibaca, dan yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Oke, mohon maaf. Baik, yang pertama kali nanti Haji, Ibu dan Bapak. Pak Haji, mohon maaf sebentar. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum dapat itinerary perjalanan. Itinerary ini sudah semuanya, Oh, udah semua, Baik, mau dilanjut, Ustaz. Oke, baik. Sebelum kami mulai itinerary, nanti Ibu dan Bapak, mungkin juga ada lembar kelengkapan, perlengkapan sudah ada, perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Ada. Nah, nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan salah satunya, yang pertama koper besar, koper besar. Nah, koper besar ini nanti untuk menaruh secara umum perbekalan Ibu dan Bapak semuanya, baik pakaian, juga yang lain-lain, termasuk ihram, karena nanti kita semuanya itu akan memulai atau mengawali dari Madinah,
Nggih, yang dari Turki juga Turki, kemudian Madinah dulu nggih. Madinah dulu baru dari Mekah. Maka nanti ihram nggih, ihram itu mohon diletakkan di koper besar. Supaya apa? Supaya ketika kita membawa tas tenteng itu tidak terlalu banyak barangnya. Nah ini, jadi untuk membawa pakaian, perlengkapan dan lain-lain itu di koper besar. Nanti koper besar itu, Ibu dan Bapak akan kita labeli, tetapi Ibu dan Bapak juga lebih bagus memberikan tanda-tanda di koper itu. Misalkan dikasih fotonya juga lebih bagus, dikasih nama, ya. Walaupun nanti kalau belum dikasih nama pasti dari staf akan memberikan nama. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mencari koper di bandara itu lebih mudah. Nah itu sangat penting sekali. Kalau diberi foto lebih bagus lagi, ya. Sehingga nanti, wah ini fotoku, fotoku, jadi cepat, ya. Cepat untuk bisa mendapatkan koper kita. Dan nanti untuk di Golden Jannah, insya Allah nanti Ibu dan Bapak, koper itu akan bersama koper terakhir di bandara. Jadi setelah di bandara, koper akan kita check-in kan, dan nanti ketemu lagi di Madinah, atau nanti yang ke Turki di Turki. Jadi nggak usah khawatir nanti koper kita bagaimana, nggak usah dipikirkan, nggak usah diurusi. Insya Allah aman, ngoten nggih? Insya Allah aman. Nah kemudian juga Ibu dan Bapak akan mendapatkan tas kabin, nih, tas kabin atau tas tenteng. Nah mungkin sebagian sudah mendapatkan, sebagian belum. Nah nanti yang belum insya Allah di tanggal 26, nih, karena memang dari pabrik nanti datangnya sekitar tanggal 23 Mas, nih, 23. Lebih amannya nanti Ibu dan Bapak bisa mendapatkan ini di tanggal 26 lebih aman. Nih. Jadi kalau misalkan dari pabrik ada kemunduran nanti bisa diantisipasi. Tas kabin, nanti ini membawa barang-barang yang kira-kira diperlukan di pesawat. Misalkan nanti membawa bekal apa itu makanan, makanan, roti dan lain-lain itu bisa ditaruh di tas kabin. Nah, kemudian ya salin untuk cadangan karena siapa tahu nanti di perjalanan pakaian kita kena najis. Nah, maka bisa pakaian cadangan itu bisa ditaruh di tas kabin. Nah nanti tas kabinnya akan kita bawa masuk ke dalam pesawat dan ditaruh di atas. Kalau koper tadi pasti ditaruh di bagasi sehingga kita tidak ketemu ketika selama kita di pesawat. Nah maka nanti tas kabin ini dipakai untuk barang-barang yang memang urgent dan tidak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak berat nanti naruhnya ke atas juga berat. Nah kemudian Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan tas paspor. Tas paspor, tas selempang. Nah nanti tas ini memang tempatnya untuk membawa paspor. Jadi sekarang kan Ibu dan Bapak paspornya sudah dikumpulkan di biro. Sudah semuanya sudah dikumpulkan? Sudah nggih. Nah nanti itu dikumpulkan untuk apa? Untuk mengurus visa. Untuk mengurus visa. Sehingga nanti yang belum mohon segera dikumpulkan. Nah kemudian paspornya akan kita bagikan ketika di bandara. Nah ketika di bandara Ibu dan Bapak ini bertanggung jawab atas paspornya masing-masing. Dan paspor ini harus terus diletakkan di tas. Jangan sampai nanti ketika kita berjalan paspor itu kita tenteng seperti ini. Ya, nah, ini paspor dibawa kemana-mana, dibawa di luar. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau paspor kita hilang, itu nanti kalau masih di Indonesia kemungkinan kita tidak bisa berangkat. Tapi kalau hilangnya di Arab Saudi, kita pun kepulangannya akan susah. Ya, ketika kita pernah menguruskan jamaah tadi dari travel yang lain ya, ketika di Arab Saudi itu paspornya hilang, itu untuk mencari surat kehilangan saja sudah bayar 10 juta. Belum lagi nanti kepulangannya akan terhambat. Maka nanti ketika sampai di Arab Saudi, Ibu dan Bapak naik ke bus, paspor itu akan kita minta. Kita bawa, kita bawa. Jadi Ibu dan Bapak nggak usah khawatir nanti ketika mutawif, Ibu dan Bapak tolong paspornya dikumpulkan. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Insya Allah itu akan kita amankan sehingga nanti jamaah tidak tercecer, tidak tercecer. Nah nanti paspor akan kita bagikan di Jakarta, termasuk nanti untuk kartu boarding pass kita bagikan di Jakarta. Nah itu Ibu dan Bapak bertanggung jawab itu selama perjalanan. Selama perjalanan. Jadi paspor harus terus dimasukkan di mana?
di tas, ngoten nggih. Di tas ini harus. Karena banyak kasus ketika paspor tidak dimasukkan di tas, hanya dibawa begini. Nah, mungkin pas duduk paspornya ditaruh di kursi. Wah, wayahe kancane do mangkat, ayo boarding. Paspornya ketinggalan. Loh, sampai di imigrasi paspornya mana? Nah, ini kan menjadi satu problem. Ini banyak kasus seperti itu. Nah, kemudian untuk tas paspor ini juga nanti bisa dipakai untuk keperluan-keperluan yang memang sangat urgent, seperti misalkan obat-obatan, nggih. Maka nanti Ibu dan Bapak, kami mohon menyiapkan obat-obatan pribadi, yang biasanya harus minum obat untuk menurunkan tensi, ya nanti dibawa, ngeten nggih, dibawa. Nah, itu bisa ditaruh di tas paspor. Yang biasanya kalau pusing harus minum budrek, nah di pas paspor itu ditaruh budrek. Yen rada greges-greges kudu ngunjuk tolak angin, ditaruh tolak angin. Nah, jadi keperluan yang memang itu sifatnya sangat urgent, itu tas paspor. Oke, itu. Kemudian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, jadi apapun kondisinya, ketika paspor tidak diperlukan, maka harus selalu ditaruh di mana? Di tas paspor. Ini kami betul-betul wanti-wanti kepada semua jamaah supaya tidak ada apa? Supaya paspor itu tidak sampai terselip atau hilang. Ngerti nggih? Nah, kemudian Ibu dan Bapak nanti juga akan mendapatkan ID card. Nggih, ID card. ID card itu nanti sebagai pengganti paspor karena paspor kan kita bawa, ngerti nggih? Nah, di ID card itu fungsinya yang pertama adalah Siskopato. Jadi Ibu dan Bapak tidak akan bisa berangkat kalau tidak membawa ID card ini. Karena itu adalah peraturan dari Kemenak. Maka ID card itu nanti ketika kita bagikan di bandara, terus selalu dipakai. Mulai berangkat sampai pulang kembali. Baik ketika aktivitas mungkin yang di Turki, yang di Medina, yang di Mekah, ID card itu mohon selalu dibawa. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai hilang. Nah, karena di ID card itu yang pertama tertulis nomor paspor. Nomor paspor, Ibu dan Bapak. Kemudian yang kedua, di ID card itu ada nama mutawif dan TL. Yang itu ada nomor HP-nya. Maka nanti ketika Ibu dan Bapak kok qadarullah mau ke masjid atau pulang dari masjid kok bingung. Aku iki tekan ngendi to? Arep ning hotel kok ora ketemu hotele. Maka ID card itu bisa ditunjukkan kepada siapapun, mungkin kepada askar atau kepada orang Indonesia, minta tolong untuk diteleponkan dengan nomor yang ada kontaknya di ID card. Katakan ya, nah itu, tolong kami teleponkan ini. Saya pernah kemarin Pak, di bulan September kemarin ada jamaah yang dia bingung, dia bingung, ketemu jamaah yang bingung juga. Nah, tapi yang bapaknya ini nggak bawa HP, nggak bawa HP. Ibu-ibu yang tiga ini bingung bawa HP. Wah, dia ketemu, terus telepon, tolong diteleponkan. Nah, saya ditelepon. Pak, ini jamaahnya tersesat. Loh, di mana Ibu? Ini di kantor pos Saudi. Oke, baik, tolong di situ saja. Saya parahnya di situ. Ternyata ibu-ibu yang nelponkan itu juga tersesat. Pak, saya juga tersesat ini. Maka itu fungsinya ID card itu, ngerti nggih? Fungsinya ID card itu. Jadi itu jangan sampai ditinggal, dilepas ketika hanya tidur, ngerti nggih? Nah, tidur baru dilepas. Ketika jenengan belanja kemanapun itu ID card harus dibawa. Nah, kemudian Ibu dan Bapak yang perlu diperhatikan, bagi yang membawa power bank, power bank ini mau dicatat betul, itu jangan sampai ditaruh di koper bagasi. Nah, kalau ditaruh di koper bagasi, itu nanti ketika kita check-in kan, pasti kopernya akan dibongkar. Ngerti nggih? Jadi yang membawa power bank boleh, tetapi nanti ditaruh, boleh di tas paspor, boleh di tas tenteng. Juga yang membawa cairan lebih dari 100 mililiter. Itu jangan ditaruh di tas tenteng atau kabin, tetapi ditaruh di mana? Di koper besar. Misalkan Ibu dan Bapak akan membawa madu, nggih. Madu mungkin setengah kilo, nah itu kan banyak. Itu kalau ditaruh di tas kabin, itu nanti dipastikan akan ditinggal. Nggih.
Nah, ketika masuk diekstrai, wah ini cairan ini, ditinggal, nggak boleh dibawa. Nah, untuk yang seperti itu, sayuran yang lebih banyak, yang di atas 100 ml, itu ditaruh di mana? Koper besar, ngerti ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, obat-obatan, obat-obatan sekali lagi jangan sampai ketinggalan, obat-obatan. Jadi yang ibu dan bapak ini tadi yang misalkan sering darahnya naik turun, nah itu mempersiapkan betul obat tensi. Biasanya di Arab Saudi itu tensinya akan naik 10. Jadi kalau di sini 120, biasanya di sana ketika ditensi akan menjadi 130. Itu biasa, wajar, wajar, gak usah masalah. Nah, kemudian yang memang harus pakai insulin, yang tolong disiapkan dengan baik. Nah, dengan baik, yang harus minum dengan obat penurun gula itu mohon disiapkan dengan baik. Nah, ini juga untuk obat-obatan yang lain. Nah, kemudian untuk makanannya bagaimana? Insya Allah selama ini Golden Jannah makanannya selalu sesuai dengan lidah orang Indonesia. Insya Allah itu. Pak Mufti kemarin juga berangkat, Pak Mufti. Wah, padahal dia berangkat dengan paket hemat, Pak. Paket hemat. Tapi makanannya bagaimana, Pak Mufti? Wah, makanannya begini. Paket super hemat. Itu, tas kabin Ibu. Jangan di bagasi. Kalau bagasi nanti akan apa? Akan dibongkar di tas kabin. Tapi kalau cairan di tas bagasi. Ngerti nggih? Nah, jadi insya Allah makanan itu akan melimpah. Di sana itu melimpah. Cuma kadang karena makan di sana itu kebanyakan daging, kebanyakan ayam, kebanyakan telur, kadang kita bosen. Nah, bosen. Padahal umroh dan haji itu adalah ibadah fisik. Syaratnya ibadah fisik itu, fisik kita harus sehat, ngerti nggih? Nah, supaya sehat itu jenengan makanannya harus teratur, harus banyak, harus banyak. Kalau saya tuh di sini mungkin kalau makan itu mungkin 1 piring ya, kalau di sana bisa 1,5 piring. Kenapa? Karena memang kita harus menjaga fisik, ngerti nggih? Jadi kalau di sana jenengan nanti kok ogah-ogahan dahar, alamat nanti ini akan sakit. Saya pastikan itu, ngerti nggih? Saya pastikan akan sakit kalau daharnya tidak banyak. Karena apa? Kita membutuhkan fisik. Di sana itu kondisinya berbeda dengan di Indonesia. Perlu ketahanan fisik yang lebih. Juga aktivitas kita banyak. Karena kita kan di sana tadi Pak Haryanto menyampaikan kita niatnya beribadah. Beribadah. Maka kita kan akan mungkin bangun jam 2 malam untuk qiyamul lail, sampai nanti pagi lagi menunggu sampai tidurnya pun juga malam karena isaknya di sana juga cukup malam. Sehingga apa? Sehingga waktu tidur kita itu kan hanya sedikit. Maka itu harus diimbangi dengan fisik yang baik. Nah, bagi jamaah yang daharnya itu rada angel, maka nanti membawa saja lauk dari rumah. Membawa lauk dari rumah. Bukan karena ke sana tidak ada makanan, tapi jagani apa? Supaya kita itu makannya tetap enak. Ngoten nggih. Tapi kalau saya itu selalu berdoa, Pak, ya Allah berikan saya makan yang enak dimanapun. Sehingga makan apa saja itu terasa enak. Dan dimanapun alhamdulillah saya makan tuh enak. Kalau mungkin kemarin istri saya itu begini, wah aku ndonga ngono, aku kok ndang lemu Mas. Nah, ibu-ibu ini. Tapi nanti mohon nggih mau membawa sambal teri monggo nggih, mau membawa apa Bu? Abon monggo nggih. Yang penting untuk apa? Untuk jagani. Ngoten nggih, jagani supaya kita itu fisik kita tetap baik. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu dan Bapak untuk paket internet. Nggih, paket internet. Nah, ini yang sering banyak AB. Ketoke dari sini membawa handphone, ngoten nggih. Tapi tidak dipersiapkan paket internet yang baik. Nah, tekan kono handphone ora iso dinggo. Karena apa? Karena paket internet di Indonesia itu tidak berlaku di Arab Saudi. Maka nanti di sini persiapkan dengan baik.
Jadi sebelum berangkat dipaket kayak dulu. Nah, ini dipakai dulu. Mungkin Ibu dan Bapak yang dari Indosat bisa ke Kri Indosat, yang dari Telkomsel bisa ke Kri Telkomsel, atau mengisi sendiri pun juga dengan bisa, misalkan dengan My M3 atau My Telkomsel juga bisa. Kalau kesulitan lagi nanti minta Mas Fuad juga bisa. Nah, yang kami rekomendasikan untuk internet di sana itu memakai Indosat dan Telkomsel. Saya bukan promosi juga, tapi memang dua paket ini yang memang baik digunakan di Arab Saudi. Banyak yang ketika berangkat memakai XL, ada yang memakai Smartfren, ada yang memakai Tri. Tapi ketika di sana banyak terjadi gangguan. Kalau XL masih mending, di Madinahnya masih bagus, tapi di Mekahnya udah nggak bisa. Tri apalagi sama sekali tidak bisa. Maka saya rekomendasikan dua itu, Telkomsel sama Indosat. Ini bukan promosi, tapi memang ini daripada nanti di sana apa? Di sana bermasalah. Nah ini. Nah kemudian ada yang nomornya lain, misalkan nomornya Smartfren atau Tri itu diinfus dengan nomor Telkomsel. Oh nanti bisa Pak ini? Enggak, di sana nggak bisa. Katakan ya. Banyak kejadian, saya sudah disuntik dengan Telkomsel. Di sana udah ada ya, sampai berhari nggak bisa. Itu banyak pengalaman. Maka nanti pakai salah satu ini saja, Telkomsel atau Indosat. Nah itu untuk apa itu? Perlengkapan. Ini perlengkapan. Saya kira cukup jelas nih. Nanti untuk pakaian monggo disesuaikan, disesuaikan. Jadi saya harus pakai baju berapa, memakai celana disesuaikan dengan harinya masing-masing. Tapi ojo kebangetan. Karena kemarin ada jamaah yang umroh 9 hari nih. Nah, anak itu sing nyapke tenanan. 9 hari digawane ke sarung 7. Kopernya pandengar tuh oleh bingung. Lah sini lah sarungnya sepitu, jadi pakaiannya yang lain. Maka itu dikira-kira sendiri, dikira-kira sendiri. Di sana itu Pak, di sana itu kita tidak berkeringat, tidak berkeringat. Sehingga orang Arab itu, kebiasaan orang Arab itu mandinya seminggu hanya 1 kali. Karena memang tidak berkeringat. Tapi orang Arab itu sangat cinta dengan parfum. Maka walaupun tidak mandi wangi karena parfumnya apa? Parfumnya kuat. Nah, hanya orang Indonesia ini yang mandinya 1 hari 2 kali. Nah, jadi pakaian di sana itu misalkan jaringan pakaian khusus untuk salat itu dipakai sampai 3 hari nggak masalah, nggak masalah, nggak akan bau. Karena kita tidak berkeringat. Jadi keringatnya urung nganti metu wis hilang karena di sana kelembapan udara itu sangat kering, sangat kering sehingga nanti tidak usah berlebihan dalam membawa bekal pakaian, seperlunya saja. Kalau yang memang saya sarankan itu yang pakaian dalam itu lebih banyak tidak apa-apa. Tapi yang untuk luar itu seperlunya saja. Apalagi sarung itu 1 wis cukup, Nah, itu. Ya saya kira itu mungkin dari perlengkapan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke itinerary? Kalau nanti misalkan ada yang belum jelas, kan masing-masing sudah dibuat grupnya Lah nanti bisa ditanyakan di grup dan insya Allah akan dijawab oleh tour leadernya masing-masing. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke itinerary. Bisa dibuka masing-masing.